Qala radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wujuduka la syai' wala syai'u la yudhafu ila syai' la fanin wala ghairi fanin wala mawjudin wala ma'dumin. Antal an kama kunta mu'daman qabla taqwin. Fal an al azal wal an al abad wal an al qidam. Fallahu huwa wujudul azal wa wujudul abad wa wujudul qidam. Fa innahu bila wujudil azali wal abadi wal qidami lam yakun kadzalik ma kana wahdahu la syarikalah. Wa wajibun an yakuna wahdahu la syarikalah. Wujudmu adalah tidak ada sama sekali, la syai'. Ya. La syai' yani adamun. Wala syai' dan sesuatu yang tidak ada itu tidak disandarkan kepada sesuatu. Katanya untuk mengenal Allah kita mesti menghilangkan diri kita, wujud kita. Apa yang dihilangkan? Ya, kita tidak ada. Jadi fana'ul wujud, memfanakan wujud, menghilangkan wujud, itu sebetulnya satu pengakuan akan adanya diri ini. Apalagi sampai setelah itu fana'ul fana, memfanakan rasa fana itu makin ada, bukan makin tiada. Oleh karena itu Imam Ibn Arabi ingin memotong, katakan begitu, menyimpelkan, bukan menyimpelkan sebetulnya, menutup timbulnya halusinasi. Karena mungkin sebelumnya para urraf, ya, para orang-orang yang mencoba untuk menjelaskan tentang pengalaman ma'rifat itu, dia asik bermain kata-kata, akhirnya berlarutan. Nah, ini menimbulkan berbagai tahayulat, pemahaman yang salah lah katakan. Nah, maka beliau ya ingin meringkas, ya, menyimpulkan. Jadi mengenal Allah itu ma'rifat adalah dengan mengenal diri, yaitu menyaksikan bahwa diri ini tidak ada hakikatnya. Bahkan hakikatnya adalah Allah. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi jangan dibawa ke hilangkan dirimu, atau nanti setelah itu hilangkan rasa hilang, rasa hilang itu nanti kan urutannya kan fana, kemudian fana'ul fana, nah kemudian mahau, terus sakr, terus ya. Itu makin membawa kepada halusinasi, pada khayal. Sudah ringkas saja. Kalau kamu menyaksikan bahwa kamu tidak ada, ya berarti kamu telah mengenal Allah, karena semuamu adalah tajalli Allah. Nah, wujud kita itu tidak ada. Bagaimana tidak ada disandarkan kepada sesuatu yang lain? Itu. Kita tidak fana dan tidak juga tidak fana, tidak ada. Ya. Dan kita juga bukan yang diwujudkan dan bukan yang ditiadakan. Bagaimana ditiadakan itu ada, dan bagaimana yang tidak ada wujudnya itu diwujudkan. Kita bukan sesuatu yang tidak ada diadakan, bukan. Kan di Al-Quran ada hal ata
hadithum min apa? Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Jadi seolah-olah hal ata itu artinya apakah telah sampai berita tentang dirimu itu bahwa kamu itu adalah sesuatu yang di situ beritanya seolah-olah dulu. Ya, dulu itu tidak ada lam yakun syai'an madhkura, kamu belum disebut apa-apa. Ya. Artinya bahwa sekarang setelah disebut ini disebut itu ya tetap saja hinu minad dahr. Ya. Tetap saja kemunculan masa yang sebentar itu. Kamu al-an ya, kama kunta muqdaman qabla takwin. Kamu sekarang yang mengaku ada ini sebetulnya seperti kamu dulu ya, sebelum kamu sebut sekarang itu ya, di zaman ajali misalnya kan begitu menyebutnya, itu sebetulnya tetap saja waktu itu juga kamu tidak ada. Jangan dikira kita ini sekarang ada. Kita kan menyebut dulu di zaman azali itu bukan kita, adalah sifat Allah lah ya. Sekarang sama saja persis. Itu kan makanya disebut khalaq. Khalaq itu kan ilusi. Ya. Kalau dulu itu sifat Allah, ya, kan dikatakan sebelum di sini kita ada di dalam ilmu Allah, dan di ilmu Allah itu ya, dianalisanya bahwa wujud itu wujud qadim. Kan berarti bukan wujud kita yang qadim itu. Karena di situ adalah ilmu Allah, isinya maklum, isinya ilmu. Dan itu adalah Allah. Ya, sifatnya qadim. Min ilmil qadim. Ya. Nah, kemudian sekarang ada. Apakah yang sekarang ini berbeda dengan yang di situ? Kan cuma yang kita sebut sekarang ada ini kan kita diwujudkan. Ya, diwujudkan dalam waktu yang sebentar. Gitu. Disebut kita hadisnya itu barunya karena sebentarnya itu diwujudkannya itu. Padahal yang diwujudkan yang qadim itu. Ya, bendanya qadim tapi munculnya itu sebentar, maka hadis. Sehingga kita tidak dapat mempertahankan hakikat yang kita sebut aku itu tidak dapat. Maka itulah hadisnya. Sebetulnya yang di situ dengan yang di sini adalah huwa. Tetap saja Allah. Gitu. Maka orang sufi mungkin heran kenapa kita itu sampai sempat mengaku ada, itu kan mereka menyebutnya ghaflah. Ya. Lalai dari Allah. Seolah-olah Allah adalah sesuatu yang ada di luar kita, dan kalau kita ditimpa musibah seolah-olah Allah itu menjajah kita. Makanya kita manusia ya sempat menahan, kalau dapat musibah itu ditahan gitu. Gimana nahannya, wong? Ya. Kita saja tidak bisa menahan ya, untuk tidak ada di sini kan, tetap wujud. Maka selebihnya juga semua tajalli Allah dan bukan kita sama sekali. Fa innal fal'an al-azal, yang disebut ajal itu ya sekarang. Yang wal'an al-abad, yang disebut nanti abadi itu ya sekarang. Wal'an al-qidam, yang disebut dulu itu juga sekarang. Ya, fallahu huwa wujudul azal. Ya, di zaman azali itu kita sebut itu wujud Allah. Dan di abadi juga wujudul abad Allah juga, wujudul qidam Allah juga. Ya, satu aja, cuma ketika Allah zuhurkan apa yang ada di azali itu sedikit-sedikit, maka kita menyebutnya al-an. Yang di azali itu adalah qadim gitu. Ya, padahal ya, seluruhnya adalah hanya Dia, Allah. Ya. Fa innahu, maka Allah bila wujudil azal wal abad wal qidam. Ya, kalam hil basar.
lam yakun kadzalik makana wahdahu la syarikalah. Bukanlah seperti tanpa wujud azali, maksudnya man lam yakun kadzalik, ya, maka wahdahu la syarikalah, dan abadi dan qidam. Lam yakun kadzalik itu lam yakun kadzalika, baik al-qidam wal azal wal abad, wal azal wal abad wal qidam. Nah, maka wahdahu la syarikalah, ya, esa yang tiada sekutu baginya. Wa wajib an yakuna wahdahu la syarikalah, wajib wujudnya esa tanpa sekutu baginya. Kita membayangkannya kan kita seolah-olah dulu ada, lalu dikeluarkan oleh Allah ke sekarang gitu. Kita itu, aku itu, wujud independen itu. Ya, tidak. Maka saya membuat analogi itu, ilustrasi itu seperti proyektor, ya. Gambar itu muncul di layar itu, murni jelmaan klise itu. Jadi yang diwujudkan di layar itu bukan sesuatu yang lain yang dari roll ini. Itu aja. Itu cuma wujudnya sedikit-sedikit aja. Maka yang muncul di layar itu dengan cerita yang panjang itu adalah yang ada di klise ini. Dan itulah sifat dan asma Allah. Jadi ya di sini ya Allah, di sana ya Allah. Kalau kita sebut Allah, kalau kita sebut kita, ya insanu dahr. Insanu dahr. Fa inna syarikahu huwa alladhi yakunu wujuduhu bidzatih. Kenapa la syarikalah? Tidak ada syarikatnya. Tidak ada yang yang menyertai wujudnya itu syarik. Ya, pasangan itu kan disebut syarik, ya, selalu menyertai itu. Makanya tali sendal itu disebut syirkah gitu. Ya, karena selalu nempel, nyertai gitu. La syarikalah, maka tidak ada yang menyertai syarikatnya. Fa inna syarikahu huwa alladhi yakunu wujuduhu bidzatih. Dan sekutunya itu adalah yang wujudnya berada dengan zatnya sendiri. Ya. Kalau ada syariknya, berarti ada wujud lain yang berdiri sendiri, wujudnya kan tidak ada. Ya. La biwujudillah, bukan disebabkan Allah wujudkan atau disebabkan wujud Allah, tidak. Itu maka dihapus syarik itu, karena tidak ada wujud yang berdiri sendiri di samping Allah. Wa man yakun kadzalik lam yakun muhtajan ilaihi. Barang siapa yang menjadi demikian, maka tidak memerlukan kepadanya. Kalau ada wujud, ada syarik, ya maka ya, tidak perlu Allah lagi, wong dia sendiri independen. Fayakunu idzan rabban tsaniyan, maka dia menjadi Rabbs yang kedua. Wa dzalika muhalun, dan itu mustahil. Falaisa lillahi syarikun wala nidun wala kufun. Allah tidak punya syarik dan tidak punya nid, ya, sebanding, dan tidak punya setara. Wa man ra'a syai'an ma'allah, ini detil sekali Imam Ibn Arabi. Wa man ra'a syai'an ma'allah, yang pertama itu. Dan jika ada seseorang yang melihat sesuatu ada bersama Allah, kita melihat sesuatu itu ada, ya, di samping bareng sama Allah ada. Ya. Atau kalau ini kan jelas, atau oke lah, kalau bersama Allah kan kelihatannya independen. Independen dan berdiri sendiri kalau ma'a itu. Atau enggak independen, minallah, dari Allah, keluar dari Allah, datang dari Allah. Atau fillah. Fillah ini
yang dia merasakan bahwa di dalam dirinya adalah semua ciptaan Allah. Ya. Wa dzalika syai' yahtaju ila Allah. Dan sesuatu itu perlu kepada Allah birrububiyah, ya, sebagai rububiyah, pengaturnya, Tuhannya. Faqad ja'ala dzalika syai' aidan syarikan, dan itu pun berarti dia telah menjadikan sesuatu itu syarik. Yahtaju ilallah birububiyah, yang perlu kepada Allah. Itu sehalus itu pun pikiran itu masih sesat gitu. Ya, jadi ada sesuatu bareng Allah, atau katakanlah dari Allah, atau memang itu sudah kehendak Allah. Lalu kita masih memandang sesuatu itu independen dan perlu Allah, itu juga syirik gitu. Ya, beliau seolah ingin mengatakan ya Allah sudah. Adapun nama-nama yang telah disebutkan oleh Allah itu kan simbol. Seperti dulu disebut Qadim, ya azali, sekarang disebut fana, ya al-an, dan nanti disebut baqa dan abadi. Itu kan hanya simbol-simbol, ya, tentang ketunggalan Allah. Itu boleh kita menyebut dengan simbol-simbol itu, tetapi tetap tauhid itu harus tidak berubah Allah semua. Gitu. Nah, itu upaya Imam Ibn Arabi itu untuk menanamkan tauhid betul-betul yang hakiki. Gitu. Tidak membuka sedikit pun peluang beriktimad, ya, berpikir, ya, ada sesuatu selain Allah. La syarikalah. Apalagi kita bilang, oh ini batu ini, tapi ada kekuatannya, ya tapi dari Allah, ya udah kacau itu kan. Gitu. Sekarang iblis saja ngegoda kita, ngomongnya wa bi'izzatika la ughwiyannahum. Maka dengan keperkasaan engkau aku menggoda. Kalau Imam Abdul Karim Al-Jili itu, ya, menyatakannya bahwa ghirah itu cemburu, ada ala, ada li. Cemburulah, al-ghiratu lahu wal ghiratu alaihi. Kalau cemburu kepadamu, ya, itu cemburu akan adanya pandangan kepada yang lain selain aku. Tapi kalau al-ghiratu alaihi, itu cemburu kepadamu untuk sama dengan aku. Maka manusia itu kan setelah Allah sempurnakan, nanti manusia ini ngaku Tuhan. Nah, Allah cemburu ini. Gitu. Maka dikasih iblis agar Allah dia ini tidak ngaku Tuhan. Seolah-olah iblis yang memisahkan kita dari kesamaan itu kepada Allah. Dan itu sebetulnya kecemburuan Allah atas dirinya kan gitu. Coba kan kita punya sifat begitu manusia. Ini sifat rububiyah, katakan, di dalam diri kita. Tidak boleh ada yang sama dengan aku. Gitu. Tidak boleh ada yang sama dengan aku. Nah, ini kan cemburu atas diriku sendiri. Maka kalau coba-coba ada yang mirip-mirip aku, ya akan aku hancurkan. Gitu. Yang menghancurkan kan aku, yang tahu batas mana yang kesamaan itu denganku. Itu namanya al-ghiratu ala. Nah, iblis itu jelmaan dari al-ghiratu ala, katanya. Nah, kalau al-ghiratu lahu ya, cemburu, ya, kepada itu untuknya agar dia tidak jatuh kepada yang lain. Kan kita ini sering bergantung kepada yang lain, berpaling, Allah cemburu. Nah, itu Allah munculkan apa? Allah munculkan kekecewaan, derita, sengsara, merana, duka, lara, itu sebetulnya, ya, cemburu Allah kepada kita. Andai kan dia sudah menyaksikan bahwa apapun yang terjadi pada dia ini, pada kita ini, hanya dari Allah, itu nggak sakit. Tapi ketika kita merasa bahwa ada kita sakit karena selain Allah, itu sebetulnya itu cubitan Allah cemburu bahwa nggak ada selain aku. Gitu. Coba antum kalau nggak ada perempuan lain, istri itu nggak marah. Coba jika mulai ada yang lain, kenapa di rumah jadi sengsara kita itu?
karena ada yang lain. Tapi kalau nggak ada yang lain aman, marah ya marah biasa aja. Gitu. Nah, kenapa kita sakit? Karena kita merasakan ada selain Allah yang menyakiti kita. Nah, itu sebetulnya rasa sakit yang Allah hadirkan karena Allah cemburu. Kamu kok nggak ngelihat hanya aku? Gitu. Jadi sakit dan setan itu adalah kecemburuan Tuhan. Ya. Ini penjelasan tauhid sebetulnya. Kalau kita takut dengan ide ini, buang aja. Yang pasti adalah tauhid. Gitu. Hanya Allah. Gitu. Jadi ada al-ghiratu ala nafsi, ada al-ghiratu li nafsi. Ya panas para nabi kan diapain aja nggak sakit-sakit. Ya nggak ada lain, kekasihnya cuma satu. Nah, gara-gara sakit itu karena ada dua kekasih. Nah, mulai itu tertekan, itu kan, ya, pusing itu kan karena ada gara-gara dua kekasih itu. Ya. Kecuali meskipun 4 tetap 1 itu aman lagi. Ini udah 1 lebih dari 1 lah, itu lebih derita itu daripada 4 tapi 1. Ya, dibanding 1 tapi 4. Nah, itu. Jadi bagaimana Imam Ibn Rabi menjelaskan tentang tauhid, ya, agar tidak ada ta'alluqat wal qawati' wassawaghil, istilahnya itu. Tidak ada kebergantungan, tidak ada yang menghalangi kita sesuatu pun, dan tidak ada yang menyibukkan, ya, sama sekali tidak ada. La ilaha illallah. Wa man jawwaza an yakuna ma'allahi syai'un yaqumu bi nafsihi aw yaqumu bihi aw huwa panin an wujudi aw an fanaih, dia sebut tuh, ya, semua beberapa pandangan-pandangan yang oleh beliau akan membawa kepada syirik. Barang siapa yang membolehkan adanya sesuatu, wujudnya sesuatu bareng Allah, ini kan lebih jelas syiriknya kalau begini kan. Atau yaqumu syai' bi nafsih. Ini masih syai' yaqumu bi nafsih yakunu ma'a. Sesuatu yang berdiri sendiri bareng Allah, ada dua ini. Atau kalau enggak juga yaqumu bihi. Dia sesuatu itu adanya dengan Allah. Kita kan makhluk kan semua tahu. Atau huwa panin, atau dia itu pana dari wujudnya. Wujudnya ada tapi dia sudah pana. Atau makin tinggi, pana dari pana wujud. Bahwa ba'da, dia itu pun masih sama raihatu ma'rifatin nafas, itu pun masih belum tercium bau makrifat diri, itu belum. Kita kan setiap saat mengaku bahwa kita ini semua dari Allah, berdiri dengan Allah, tapi masih merasa independen, masih merasa ada. Ini saya punya kekuatan dari Allah ini. Itu masih syirik, masih belum mengenal diri. Gitu. Masih belum mengenal, apalagi independen, ya. Dan banyak ungkapan-ungkapan orang awam, ya. Saya pernah ke Blitar, ya. Waktu itu saya baru pengantin baru itu, main ke rumah temen, dibawa ke Blitar, ke Laut Selatan. Itu ada sewu reco pentung, bangunan 1000 reco kecil-kecil megang pentungan. Saya masuk, turun ke bawah, rupanya ada tulisan dilarang. Saya turun aja, rupanya ada orang, rupanya ada Nyi Roro Kidul di situ. Akhirnya karena dimarahin saya naik. Lalu saya masuk ke ruangan, ada gambar kencana dan sekitar temboknya itu lukisan ikan di air. Ini saya tanya, ini apa ini Pak? Ini tempat ritualnya Nyi Roro Kidul kalau Jumat Kliwon.
Terus Ghidul datang kalau Jumat Kliwon saja datangnya. Terus gimana cara mengundang datang? Kita baca Maulidin Nabi. Ya, Maulidin Nabi. Dan mengirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kita menyangka bahwa itu kelihatan banget syirik dia. Gitu. Atau tadi ini cincin ini ada kekuatannya, kita bacakan ini. Tapi dari Allah itu pun sudah syirik itu. Ya. Atau kita merasa bahwa kita mampu melupakan diri kita dan asik dengan Allah, itu pun syirik. Makanya Imam Ibn Rabi itu mengumpamakannya begini, kita dengan istri di rumah itu udah nggak ada rasanya. Lain ketika pacaran masih mau kawin itu, wah, ya, rasanya itu masih kenceng gitu. Iya. Tapi kalau sudah di rumah itu udah adem, apalagi udah pengantin lama itu udah adem gitu. Itu nggak ada rasanya. Sampai begitu itu, kemesraan kepada Allah itu sampai begitu. Diilustrasikannya begitu. Ya. Artinya dia nggak melihat ada dua gitu. Tunggal gitu, udah nggak ada rasanya. Li'anna man jawwaza an yakuna mawjudan siwah, karena barang siapa yang membolehkan ada sesuatu itu wujud selain Allah, qaiman bihi, berdiri sendiri, fihi yasiru fanian, ya, qaiman bihi bukan berdiri sendiri, berdiri dengan Allah, ini secara akal sah berdiri dengan Allah, tetapi di dalamnya yasiru fanian fi fanai, terjadi apa? Fana di dalam pananya, menghilangkan perasaan ada. Patasal salal fana'u bil fana, maka akhirnya maka itu masih ada tasalsul, ya, pana demi pana gitu, menjadi urutan yang tidak terputus. Wadzalika syirkun ba'da syirkin walaysa bima'rifatin nafas. Itu juga masih syirik, meskipun syiriknya lebih halus, ya. Sudah merasa sudah menyaksikan ada, meskipun adanya bukan berdiri sendiri dengan Allah, tapi dia merasakan ada, sehingga ada yang berdiri dengan Allah ini dia coba untuk hilangkan, ya. Itu sebetulnya syirik demi syirik, itu masih syirik demi syirik, itu walaisa bima'rifatin nafas, itu belum mengenal diri, masih huwa musyrikun la arifun, masih musyrik belum arif. Ini musyrik dalam konteks tasawuf, ya, bukan musyrik dalam konteks akidah, ya. La arifun billah, belum mengenal Allah, tidak mengenal Allah. Wala binafsi, dirinya juga belum mengenal Allah. Ya. Yang ingin dijelaskan oleh Imam Ibn Rabi ini, mengenal diri bahwa dia itu hanya sebentar saja dimunculkannya dan hilang, sebentar hilang, sebentar hilang. Konsekuensinya apa? Dia tidak melihat ada orang salah, karena kalau itu sudah berlalu sudah hilang. Gitu. Jadi enggak masih terekam gitu. Wah, ini dulu salah, udah nggak ada. Gitu. Nah, kalau masih ada sangkut ta'aluk gitu kepada yang dulu, atau masih khawatir kepada yang akan datang, itu masih ada pengakuan, masih terdapat pengakuan terhadap wujud yang katanya Allah ciptakan, ya, yang katanya Allah ciptakan, tetapi masih ada pengakuan kepada wujud itu, ya, yang perlu dia hilangkan, panakan. Itu masih ada syirik yang sangat halus. Makanya ada dalam kitab Matan Arsalan itu, wujuduka Allahumma shalli alaihi wasallam kulluka syirkun khafiyun, katanya.
Kulluka itu totalitas dirimu, wujudmu, sifatmu, fi'ilmu, dan hasil karyamu itu. Ya, 4 martabah itu. Wujud, sifat, fi'il, dan hasil ciptaanmu, hasil karyamu. Itu adalah syirik. Ya. Khafiyun. Itu adalah sesuatu yang menyertai Allah yang kita tidak terasa, dan itu diri kita. Makanya kulluka, semuamu itu. Jadi yang syirik itu nggak ada di luar diri kita, nggak ada. Syirik itu kita. Sehingga karena kita syirik, maka ya terus menyikapi yang lain di luar diri kita ini ya terus wujud sendiri-sendiri. Dan itu sebetulnya yang menimbulkan penderitaan, kekecewaan, dan kan disakiti sakit. Kenapa? Sakit kepada dia rasanya sakit. Nah ini gara-gara kita ada. Gitu. Tapi mereka ketika dikasih sakit itu anugerah. Ya, anugerah dari Allah. Yang dia atasi dengan kerohaniannya itu. Bahkan akhirnya apa? Menjadi nikmat. Ya, sehingga di dalam kitab Matan Ar-Salim itu, barang siapa yang merasakan kelezatan musibah, dia masih ada. Ini bukan tidak merasakan musibah, merasakan lezat terhadap musibah itu masih ada. Nah ini kan udah keluar dari otak ini kan sudah. Ya. Kita kalau ada musibah nggak kerasa itu sudah wali, itu sudah tinggi banget. Ya. Ini enggak. Masih merasa manistalzaza bil musibah katanya. Fahuwa maujud. Masih merasakan lezat adanya musibah itu maujud. Masih ada. Ya memang potret ini memang khayal bagi kita ya. Syakhsiyah ini, sosok ini khayal. Kita juga tahu, cuma kita membicarakan agar ya, kita menyadari bahwa perjalanan itu masih jauh sekali. Ya, masih jauh. Fa in qala qail, kalau ada yang mengatakan kaifas sabil ila ma'rifatin nafsi wa ila ma'rifatillah, bagaimana jalannya mengenal diri dan mengenal Allah? Fal jawabu sabilu ma'rifatiha an ta'lam wa tatahaqqaq anna Allah azza wa jalla kana wa lam yakun ma'ahu syai' wa huwa al-an kama kan. Jawabannya adalah jalan mengenal diri, yaitu kamu mengetahui dan merealisasikan pengetahuan itu, meraih pengetahuan itu. Apa? Bahwasanya Allah kana ada. Jangan kita artikan dulu ada saja. Ya. Walam yakun, dan walam yakun syai' ma'ah, dan tidak ada sesuatu yang bareng Allah, menyertai Allah. Itu kapan? Dari dulu sampai kapanpun. Makanya kalau kita artikan karena dulu ada, belum ada apa-apa, kemudian baru kita, ini nanti kacau lagi. Ya. Kacau lagi, itu bareng pemikiran itu dengan jika mengenal Allah, panakan diri nanti panakan panah. Ini yang ingin ditutup oleh ya, Imam Ibn Arabi. Kalau kita artikan seperti itu, kalau nggak muncul lagi pemahaman yang syirik, nggak apa-apa. Tapi Imam Ibn Arabi ingin menutup. Ya, dan memang sebetulnya kana itu maknanya ada saja, jangan ngikutin sorob, ya, jangan ngikutin nahu. Ini kana ini fi'il madi, ini dulu ada, enggak ada. Allah enggak ada kaitan dengan waktu. Ya, kana ada. Walam yakun syai'un ma'ahu, tidak ada sesuatu adanya bareng Allah. Wahuwa, dan dia al-an. Apa artinya al-an ini? Setelah kita saksikan makhluk ini ada dan itu dari Allah, ini al-an namanya. Ya. Kama kana, itu sama juga ada gitu. Kama kana, seperti adanya itu. Jangan dikira bahwa ini kan seolah-olah dulu Allah azali, sekarang di dunia ini
Al-an sekarang ini, al-an kan di dunia ini sekarang, kemudian nanti abadi. Jangan kita melihat ada 3 waktu ya yang berbeda gitu, sehingga Allah hidup di 3 waktu ini ya, kan bertentangan ketika kita menghilangkan ruang waktu. Atau cerita kita bahwa dulu kita di sini, dulu kita sekarang di sini, nanti di sana. Ya. Itu juga tidak begitu. Karena kita tidak ada. Gitu. Nah, maka karena Allah ada, walam yakun ma'ahu syai', meskipun kita ceritanya dulu, al-an dan nanti abadi, ya. Tidak ada yang menyertai Allah. Di sini Allah, di sini Allah, nanti pun kita sebut nanti pun Allah. Wahwa, oke. Dan di al-an yang sekarang ini, kamakan itu ada, sama adanya dengan di sini, bukan sama adanya jadi ini mirip itu. Dia hanya tunggal ada sudah. Memang kita bayangkan kita ketika di azali kita merasa tidak ada kan? Ya, kita merasa ada tuh di sini. Ya, sehingga kita dulu di sana katakan berupa sifat, sekarang berupa wujud ini. Ya. Nanti pun wujud tapi abadi. Sekarang wujud tanah. Di sana berupa sifat. Ya. Sehingga kita merasa bahwa wujud kita itu ada 3 abadi, al-an dan azali, al-an dan abadi. Ya. Azali itu kan tadi kan. Ya. Ini orang sering terjebak ketika mengartikan kata kana itu di azali. Walam yakun ma'ahu syai' di abadi. Ya. Di kemudian wal'an itu sekarang. Ya, padahal maksudnya kalau kita katakan dulu, nanti dan sekarang, semuanya wujud Allah, bukan wujud siapa-siapa, itu maksudnya. Ya. Nggak ada bedanya ketika kita belum digambar wujud itu dalam gambar alam ini kita, dengan sebelum digambar berada dalam ilmu Allah, tetap saja wujud Allah. Hanya ini adalah al-batin, ini al-zahir. Itu al-awwal, ini al-akhir. Gitu. Dan huwal awwal wa huwal akhir wa huwa zahir wa huwal batin. Allah. Itu jalannya adalah kita dapat merealisasikan ungkapan bahwa Allah itu ada, tidak ada sesuatu yang menyertai Allah. Dan ketika engkau tahu, ya, wal'an itu artinya sekarang, arti sekarang, ketika engkau ada dan engkau tahu bahwa Allah ada, karena melihat engkau ada, kamakan itu adanya Allah, bukan adanya kita. Fa in qala qail, kalau ada yang berkata, ana ara nafsi ghairallah wala arallah nafsi. Ada yang berkata, aku melihat diriku bukan Allah dan aku tidak melihat Allah itu diriku. Fal jawab aradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam binafsi wujudak wa haqiqatak. Ya, kalau ada yang berkata, aku tidak melihat bahwa diriku itu, ya, aku melihat bahwa diriku itu bukan Allah, dan aku tidak melihat bahwa Allah itu diriku. Dijawab oleh Imam Ibn Arabi ini, pertama, maksud nafs, maksud diri itu wujud di sini. Man arafa nafsak, maksudnya man arafa wujudak. Atau wa man arafa haqiqatak. Lan nafs al-musammah bil ammarati wal lawamati wal mutmainah. Bukan nafs yang dinamakan nafsu amarah, lawamah, mutmainah, bukan. Jadi man arafa nafsa di sini bukan maksudnya nafsu, ya, tetapi diri. Ya. Karena begini, kenapa kita menyebut nafsu tuh?
kepada sifat diri ini. Karena memang kata nafsu itu adalah kata yang istiraq lafzi, yang memiliki dua makna. Nafs itu ada makna wujud diri, zat, dan sifat diri zat ini, tubuh fisik sifatnya juga disebut nafs. Nanti bedanya di jamaknya. Kalau jamaknya anfus, ya, itu diri. Tapi kalau jamaknya nufus, itu sifat diri, nafsu. Ya. Nah maka nafs itu ya diri. Ya. Nah ketika man arafa nafsak, ini barang siapa yang melihat wujudmu, zatmu, fisikmu, dirimu, bukan sifat nafsu, bukan. Ya. Seperti wa nafsi wa ma sawwaha, ini sama wujud diri ini. Ya. Dirimu itu disempurnakan oleh Allah, baru disebut sifat diri. Fa alhamaha fujuraha, fujurnya diri itu sifat nafsu itu. Ya. Wa taqwaha, dan takwanya diri. Itu kembalinya kepada diri. Jadi tubuh kita ini, fisik zat, mempunyai dua sifat baik dan buruk. Dan itu suruh bersihkan sifat itu. Karena baik dan buruk itu sifat ananiyah, kemaslahatan diri. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, berbahagialah orang yang membersihkan sifat diri itu. Maka tazkiyatun nafas. Jadi diri ini mempunyai sifat baik buruk. Tapi sifat itu anani. Ya. Apa anani itu? Keakuan. Jadi kita berbuat baik itu untuk kemaslahatan diri. Berbuat buruk pun untuk kemaslahatan diri. Ya, belum Tuhan, belum Tuhan. Ya, bahkan kesempurnaan tubuh ini, diri ini, nafas ini, inilah yang menjadi syarik. Ya, yang menjadi syarik. Gitu. Jadi Allah menurunkan agamanya agar kita tidak memandang diri ini syarik. Maka mujahadatun nafas. Ya. Kita ini kan melakukan sesuatu itu mesti untuk diri kita. Sehingga sifat-sifat diri yang sempurna ini kan menimbulkan cinta yang disebut hawa. Ketika kita mengatakan kepada perempuan, aku cinta padamu, ya, seolah-olah kita mencintai wujud orang lain selain diri kita, itu kan bohong. Ya, itu bohongnya itu 100%, bukan berapa persen, enggak, itu 100% bohongnya. Ya, itu sudah kudratnya, memang fitrah begitu. Wahai wanita, aku cinta padamu, itu memang bohong betul. Padahal kan aku cinta padaku. Ya, ambillah cintaku, cintai aku dengan cintaku. Awas ya, penuhi keinginanku. Kalau tidak, ya, get out gitu. Kalau tidak itu. Nah, kita untuk mencintai orang lain itu perlu cinta rohani itu. Ya. Cinta yang tumbuh dari sini itu adalah pemeliharaan Allah kepada kita. Siapa yang memelihara kalau bukan kita? Adalah Allah. Gitu. Dan itu yang syarik tuh itu. Syarik tuh. Gitu. Apa syarik bahasa Indonesianya itu? Mitra. Sekutu. Yang lebih halus lah. Saingan. Ya. Apa? Ya. Rival. Rival. Ya, ini diri ini. Makanya wujudak zambun gitu. Wujudmu itu dosa. Nah, kalau kita tanpa rohani lalu kita berpikir untuk menghilangkan ini yang ingin dihapus, karena ini akal ini ya, justru akal ini hanya alat untuk membantu fisikal ini. Wujud ini, nafsu ini. Jadi kita perlu rohani. Nah, ruh ini nanti disebut Muhammadiyahnya itu.
Dan inilah ilahiyah. Makanya lihat insan kamil itu gimana penjelasan insan kamil. Insan kamil kan ada dua. Ya, ada tinjauan tinjauan yang bersifat kosmologi kan, ontologi kan. Itu manusia sempurna dari segi fisikal. Tapi yang dibahas oleh sufi adalah manusia rohani. Al-insanul kamil adalah manusia yang bersifat ruhiyah, irfaniyah. Itu yang dibahas insan kamil itu. Lihat di martabat 7 kan, martabat itu menjelaskan insan kamil. Pertama, martabat kauniyah ini kan ya, mikrokosmis, kosmik gitu. Itu. Nah, kemudian martabat ilahiyah baru yang ruhiyah, irfaniyah itu. Nah, al-insan kamil adalah yang menjadi maudu. Ya, tasawuf adalah ruhiyah. Dan itu tidak dapat ditajalikan kesempurnaan itu melainkan di tubuh manusia, di gunung hancur, dimanapun akan hancur. Tetapi dalam tubuh manusia. Maka inilah saingannya, inilah syariknya ini. Bagaimana kita memerangi diri ini. Gitu. Makanya sampai disuruh riyadhah kan. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara, kurangi itu. Itu permulaannya begitu, bidayahnya itu begitu. Setelah itu baru naik ke memerangi indera. Tasfiyatul qalb, menjernihkan hati untuk menjaga indera agar ya, tidak menimbulkan noda di hati dengan melanggar syariah. Gitu. Nah, setelah itu baru tarqiyah. Jadi maka tasawuf kan ada tazkiyah, tasfiyah. Yang terakhir itu kan tarqiyah. Ya. Tahalli, tajalli. Nafs itu maksudnya wujudak, bukan nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Ini sifat-sifat nafsu ya. Nafsu ammarah itu memang nafsu sifatnya ammarah. Ammarah itu kan isim fa'il ya, dari amir. Mubalaghahnya amir itu ammar. Itu sangat memimpin ya, sangat dominan nafsu itu. Karena ya hidup kita dari awal ya dibungkus oleh tubuh ini ya, memang dunia ini ya kehidupan sistem tubuh itu. Jadi kita sudah terpaku, terikat, tunduk dengan nafsu amarah itu. Nah, ketika diperangi baru nafsu itu ada lawamah ya, ada mulai nafsu itu mengontrol dirinya, mencela dirinya. Nah, kalau sudah rohaninya sempurna baru mutmainnah, tunduk ya, kepada kerohanian ya, kepada Tuhan. Bal asyara bin nafsi ila ma siwallahi jami'a. Bahkan kata syai', kata nafas itu sama maksudnya adalah sesuatu selain Allah. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinil asya'a kama hiya. Nabi pernah berdoa begitu, ya Allah, perlihatkan kepadaku ya, segala sesuatu itu kamahiyah menurut hakikatnya, menurut aslinya. Yani abbara bil asya. Nabi di situ menyebutnya asya. Yang dimaksud amma siwallah. Sesuatu itu kan apa saja selain Allah. Kenapa? Karena lihat di Al-Qur'an kan iza arada syai'an. Allah sendiri menyebut syai'. Ya. Ini syai' ini bukan wujud yang independen yang Allah hendaki, bukan. Syai' ini dari masyiah sebetulnya, dari kehendak. Ya. Iza arada syai'an, ketika Allah menghendaki kehendaknya, syai' disebut. An yaqula lahu kun fayakun. Ya. Kaul ini kan kalau dalam proses perwujudan penciptaan, kaul ini
adalah dalam martabat, dalam tahapan fi'il, pekerjaan, perbuatan. Fayaqulu lahu, maka mulai Allah ya, berbuat. Ya. Kun, saya itu kun, ya. Fayakun. Jadilah sesuatu yang kehendak Allah itu menjadi kaun. Fayakunu, mana isim fa'ilnya? Yakunu. Dari yakunu juga al-kaun. Gitu. Maka kaun, syai', ya. Kemudian syai' itu maka ada wujudnya, nafas. Ini semua adalah masih Allah, ghairullah. Ini semua adalah bukan Allah. Arif nih maksudnya Nabi itu kenalkan kepadaku masiwaka, apapun yang selain engkau, li'a'lama wa a'rifa al asya'a ayyasyai, agar aku mengenal sesuatu itu, sesuatu apa saja, yaitu ahya anta am ghairuk, maksudnya dia itu engkau atau bukan. Ya, Nabi mengatakan arinil asya, artinya tunjukkan kepadaku, terangkan kepadaku, perkenalkan kepadaku sesuatu yang telah menjadi selainmu itu, agar aku tahu bahwa sesuatu itu engkau atau bukan, anta atau ghair anta, ahya qadim bakin am hadis panin, apakah dia qadim, baqa atau hadis panin. Fa'arahu Allah Ta'ala ma siwahu nafsahu bila wujudin ma siwa. Maka Allah memperlihatkan kepada Nabi, ya, ma siwahu, maka Allah memperlihatkan kepada Nabi itu, ya, sesuatu selainnya. Fa'arahullahu ta'ala, maka Allah memperlihatkan kepada Nabi ma siwahu, ya, sesuatu selainnya, nafsahu bila wujudin, ya, tanpa wujud tertentu yang selainnya. Bila wujudin ma siwahu, ya, tanpa wujud tertentu yang selainnya. Artinya Allah memperlihatkan kepada Nabi yang Nabi minta perlihatkan tadi itu, asya, sesuatu selain Allah, Allah perlihatkan ternyata tidak punya wujud, yang ada wujud Allah. Itulah yang sebenarnya, ya. Bila wujudin masiwahu, masiwahu itu bila wujudin, ya. Artinya yang selain Allah itu, yang syai' itu tanpa wujud. Setelah diperlihatkan faro al asya'a kamahiyya, maka Nabi telah melihat sesuatu sebagaimana aslinya. Ani al asya', ternyata sesuatu itu zatullahi ta'ala, zat Allah bila kaif wala ain. Arinil asya'a kamahiyya, perlihatkanlah kepadaku sesuatu. Nabi menyebut asya', sebetulnya apa? Ma ghairallah, ma siwallah, istilah lain yang selain Allah, yang kita sebut diri, ada dirinya, ada wujudnya, ada zatnya, ada fisikalnya. Nah, perlihatkan dia ini independen, bukan engkau ghair, atau engkau, atau apakah ghair itu ada dirinya, seperti tadi 5 ini apakah ada atau tidak? Ternyata kan tidak ada, yang ada hanyalah satu, seperti itu maksudnya. Setelah itu maka Allah perlihatkan dan Nabi tahu bahwa ternyata tidak ada. Itu akhirnya Imam Ibnu Arabi mengatakan ternyata kata syai', sesuatu itu ternyata asalnya masyiah, kehendak, ya, jadi bukan sesuatu yang ada secara independen. Itu akhirnya kan orang sufi bahwa kita itu muradullah, katanya, kita itu yang dikehendaki Allah, ya, maka ketika belum melihat itu, maka kita masih muridu iradatillah,
pengingin kehendak Allah. Ya dulu kan si penuntut tasawuf itu kan tidak disebut murid, disebutnya sahib. Abad pertama, kedua, ketiga itu masih sahib. Ya. Baru setelah pembicaraan hakikat itu mulai muncul, baru kita disebut murid. Murid kan dari kata aroda. Ya. Kenapa? Mereka setelah tahu bahwa ternyata apapun itu atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, dan kita pun kehendaknya. Maka berarti kita masih pencari, pengingin kehendak Allah. Ya, itu muridullah. Wa ismul asya yaqa'u ala nafsi. Nama asya ini juga maknanya nafs. Ya. Dan selain nafs dari segala apapun. Ya. Selain diri, apa saja. Pohon-pohonan, syai. Itu juga nafs. Wujud misalnya. Binatang juga nafs. Batu juga nafs. Karena dia sesuatu. Dia juga wujud, ada. Ya. Wujudul nafs wa wujudul asya sayyan pisyai'iyah. Wujudnya diri ini atau wujudnya asya, apa sajalah sesuatu itu dua perkara yang sama dalam kesesuatuan. Pamata arafal asya'a arafan nafs. Kalau kita mengenal sesuatu di sekitarnya, berarti kita mengenal diri sesuatu itu, nafs. Wa mata arafan nafsa faqad arafa rabb. Maka barang siapa yang mengenal diri telah mengenal Allah. Ya, apapun sesuatu yang ada di sekitar ini sama jelmaan dari sifat dan asma Allah. Ya. Namun ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang paling sempurna adalah manusia. Ya, yang paling sempurna adalah manusia. Bahkan yang paling sempurna lagi dari manusia adalah kutub, nabi. Li'anna alladhi yazunnu annahu siwallah laisa huwa siwallah. Coba. Karena yang disangka bahwa sesuatu tadi itu adalah selain Allah, kan kalau selain Allah kan bukan Allah. Berarti bukan Allah wujud independen. Ternyata bukan selain Allah. Ternyata Allah. Coba yang muncul di cermin itu kan gambar itu. Kita menyangka itu bukan kita. Memang bukan kita, tetapi dia bukan selain kita. Ternyata dia kita. Yang kita sangka itu bukan kita, ternyata kita. Maka selain Allah itu tidak ada. Ya. Maka tadi, jika ada orang menyangka ada, apalagi bareng adanya independen, adanya dari Allah saja. Ya. Dia masih perlu Allah. Dalam arti perlu ini, dia masih lemah karena perlu Allah itu juga masih syirik. Ya, kata perlu itu juga masih syirik. Jadi ya nggak usah ngomong apa-apa jadi. Ya. Makanya kan ada mul idrak, nggak tahu itu tahu. Ya. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani juga setelah menjelaskan perjalanan manusia itu kembali ke asal negerinya, kata beliau, dengan berbagai terminologi yang beliau pakai, ujungnya beliau mengatakan begini, yang aku katakan ini sedikit dari apa yang aku tahu, yang terbanyak aku tidak mampu mengatakannya. Jadi orang ini terjebak di terminologi yang sedikit ini gitu. Akhirnya dia bawa kemana-mana makin halu jadi. Bahwa selain Allah ternyata huwa siwa Allah. Dia itu bukan selain Allah. Walakinnaka la ta'rifu anta tarah. Tetapi kamu tidak tahu ketika kamu melihat sesuatu itu. Kamu tidak tahu bahwa yang kamu katakan bukan Allah, ya, siwa Allah, ya, itu bukan selain Allah, itu Allah, gitu.
Ya, akal kan tidak boleh itu. Kan orang sufi membuat satu ungkapan begini. Ittasifu bisifatillah. Bersifatlah dengan sifat Allah. Itu ahli nas, ahli rusum. Itu kebakaran jenggotnya. Kamu itu makhluk, ini Allah, mau kok kamu sifat Allah, kamu mau jadi Allah, kan begitu. Nah, kalau sudah begitu pemahamannya, kita berhenti, jangan diterusin. Jangan berusaha untuk nerangin, jangan. Oh ya, betul. Ya, sudah. Saya pernah lihat di TV kalau nggak salah. Mungkin hadirinnya ada orang yang suka ngedengerin tasawuf. Ustaz, ada seorang guru mengatakan ittasifu bisifatillah, bersifat dengan sifat Allah. Itu benar nggak? Merah mukanya terus. Ya, aduh, kamu jangan dengar. Kita ini makhluk, ya, dan Allah adalah Tuhan. Tidak sama sifat makhluk dengan sifat Tuhan. Kamu mau bersifat Tuhan, waduh, syirik, jangan. Kita kalau dapat kritikan begitu, mendingan berhenti. Jangan diterusin. Wala ta'lam annaka tarah. Dan kamu tidak tahu, padahal kamu melihat Allah tapi kamu nggak ngerti. Makanya tadi Imam Ibn Athaillah mengatakan Allah menciptakan kamu dan menisbatkan kepada kamu. Ya. Dan Allah kasih nama dan ada zat yang memiliki nama itu terus. Karena banyaknya itu kan tajalli Allah itu, jadi ada nama. Gitu. Jadi Allah punya nama. Setiap Allah menginginkan punya sifatnya. Setiap Allah menginginkan sifatnya itu ditajalikan, ya, maka ada surahnya. Dan itu adalah tajalli nama Allah. Gitu. Kalau mau dinamai nama Allah. Gitu. Jadi orang sufi itu ketika melihat sesuatu yang dia baca itu sifat dan nama Allah aja, Allah. Lupa dengan cangkangnya ini, surahnya ini lupa. Nah, kalau kebetulan itu menyakiti kita, ya, dia nggak memprediksi independen wujud ini, tidak. Malah kamu nggak ngerti apa-apa, taunya nyakiti saja kan gitu. Allah sudah. Itu kalau dia sudah disebutnya asyuhudul ayani, melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Itulah yang al-khalqu ma'qulun wal haqqu masyhudun. Yang di pikiran itu tetap makhluk, tetapi yang disaksikan adalah Allah. Ya. Nah, kita tuh coba di Al-Quran kan ada, kamu punya mata tapi nggak ngelihat, katanya gitu. Punya akal tapi nggak paham. Ya, bukan buta tetapi allati ma sudur, buta yang ada di dada ini. Ya, bukan buta mata tapi buta yang di dada ini. Wa mata yakshif laka hadzas sir au yukshaf laka hadzas sirru, kalau disingkapkan rahasia ini kepadamu, ya, annaka lasta ma siwallah, sesungguhnya kamu bukanlah sesuatu selain Allah. Wa alimta annaka kunta maksudun, dan kamu tahu tuh bahwa sebenarnya kamulah yang dimaksud. Kitalah yang menjadi peran utama, ya, atau kitalah yang dimaksud oleh Allah untuk mengenal Allah. Ya. Anta maksudi. Ya. Wa annaka la tahtaj ila panah. Kalau sudah begitu kamu tidak perlu harus mesti panah. Kenapa mau dipanahkan? Uang kamu melihat Allah itu dari dirimu, mau dipanahkan, Pak? Apa yang dipanahnya? Yang tadinya kamu melihat kamu independen, kamu melihat bahwa sekarang kamu baru tahu bahwa kamu tidak independen, bahkan tidak ada kamu, dan semuanya adalah jelmaan nama dan
sifat Allah. Jadi jangan ditiadakan. Gitu. Kalau kita tiada, dan lalu melihat Allahnya di mana? Allah itu kan tanjih mutlak, suci itu. Jangankan pemahaman kita sampai ke Allah, idrok, khayal aja nggak sampai, kan suci, masih belum tersentuh apa-apa. Nah, maka Allah wujudkan kita sebagai jalan untuk mengenal Allah. Jadi semua dirimu itu adalah penjelasan tentang diri Allah kepadamu. Ya. Sebanyak mana tajalinya, ya sesempurna itu yang engkau melihat Allah. Itulah 2, 3, 4, 5, 6. Dengan kata lain, Allah tajalikan berdasarkan istiqdad, kapasitas. Gitu. Andaikan dia mengerti, maka tidak timbul dengki. Ya. Dia ngeliat, oh itu sedikit, oh itu banyak, oh itu tajali Allah. Nggak ada urusan dengan kenapa dia lebih banyak, kenapa dia nggak ada. Ya. Bahkan dia ngelihat anwa, ya, kasroh. Bahkan yang terjadi adalah jamalullah, keindahan Allah. Ya. Wa innaka lam tazal wala tazal bila hina wala awan. Wa annaka lam tazal. Dan bahwa engkau senantiasa dan akan terus menerus, gitu maksudnya. Walam tazal kan senantiasa, wala tazal dan terus menerus. Apa? Ada, tetapi bila hinin wala awan, ya, tanpa ada. Ketika, artinya sekarang, hin itu ketika, wala awan dan sekarang. Ya. Kama zakarna qabla, sebagaimana yang telah diterangkan. Jami'u sifatihi sifatuk. Wa tara zahirak zahirah, wa batinak batinah, wa awwalak awwalah, wa akhirak akhirah. Semua sifat dia itu sifatmu. Engkau melihat zahirmu zahirnya. Kita kan kalau cerita dulu ketika belum di sini ada di ilmu Allah, itu Allah. Di sini ya Allah, gitu. Itu batin Allah yang kita sebut batin kita. Ini zahir Allah yang kita sebut zahir kita. Karena yang punya sifat az-zahir wal batin itu Allah, kita nggak ada. Ya. Yang punya sifat wal awwal wal akhir itu Allah, cerita Allah. Ya. Yang maksudnya Allah akhir, ya ini. Yang maksudnya Allah awal, yang kita sebut kalau cerita kita itu kita di ilmu Allah, di Lauhil Mahfuz. Ya. Nanti juga ketika pulang, kita pulang ke abadi, padahal itu Allah. Ya. Bila syak wala raib, jangan ragu tuh. Wataro sifatik sifatih, kamu melihat sifatmu sifat Allah, wa zatak zatah. Bila sayrurotik iyahu, ya, tanpa kamu menjadi dia, wa sayrorotuhu iyak, dan dia menjadi kamu, wala biqalil wala bikathir. Ya, sedikit pun tidak, apalagi banyak. Enggak, ini sedikitnya kita, sedikit laginya Allah yang enggak ada. Allah semua. Dan inilah penyaksian ini, ya, suhud disebutnya, itu kan perlu suhud Allah. Ya. Kullu syai'in halik. Nah, syai' wujud, nafas, apalagi itu siwallah itu sama, itu halik, itu isim fa'il. Tiada, halik itu tiada. Kullu syai'in halik illa wajah, kecuali wajah Allah. Ya. Apa wajah Allah? Tauhid maksudnya. Sesuatu yang banyak itu adalah wajah Allah. Ya kan, kita aja kan kalau minta orang, coba hadapkan wajahmu. Mana wajah itu? Kan nggak ada. Wajahmu loh. Lu mana wajah ini? Ternyata wajah itu adalah untuk melihat
hakikatmu. Kita kan mau lihat orang ini dengar saya apa enggak, kan kita mau lihat wajahnya. Karena membelakangi, mana wajahmu? Ternyata wajah itu adalah jendela untuk melihat hakikatmu. Ya, rupanya sudah di depan begini, cuman matanya kabur gitu, pikirannya kabur. Hei, itu kan ya, masih wajah yang disuruh lihat sini, ngadep sini, gitu. Padahal sudah begitu, tapi hilang gitu kan. Menghayal kemana-mana itu kan masih nggak ada wajah itu. Makanya ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wajhan liwajhin. Wajah kita ikhlas, wajah Allah tauhid. Kalau kita melihatnya dengan ikhlas, membersihkan ya, dari wujud lain, syai' Adam itu, maka baru kita melihat tauhid di wajah Allah. Maka wajah-wajah lain tidak ada, yang hanya adalah wajah Allah. Bizahir wal batin, yakni la maujuda illa huwa, itu artinya la kullu syai'in halik, itu la maujuda illa huwa wala wujuda li ghairihi fa yahtaju ilal halak. Dan tidak ada wujud bagi yang lain ya. Tidak ada wujud tuh milik selain Allah, itu tidak ada yang akan memerlukan panah, itu enggak ada. Coba perhatikan ini. Wala wujuda li ghairihi, selain Allah itu tidak memiliki wujud sehingga perlu hancur, nggak ada. Ya. Kalau ada sesuatu yang lain dan perlu kita hilangkan, berarti ada selain Allah, nggak ada itu. Maka kullu syai'in halik. Gitu. Kullu syai'in halik. Jadi kita nggak perlu kita ini ada dan mesti ditiadakan, nggak ada, halik sudah. Memang tiada, halik itu kan tiada. Ya. Yang ada adalah ya, wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Aina ma tuwallu fasamma wajah Allah. Wa yabqa wajhuhu. Ini kullu man 'alaiha panin. Satu laginya kan begitu. Yang ada di muka bumi ini panin, tiada tuh. Yang ada wajah Allah. Ini yang kita lihat ini, jangan kita anggap dia independen ada. Itu wajah Allah aja. Wajah Allah yang ada. Artinya semuanya surah Allah tauhid. Ya'ni la syai'a illa wajhu. Tidak ada sesuatu kecuali wajah Allah, itu maksudnya. Fakama anna man lam ya'rif syai'an. Contohnya begini. Ada orang yang tidak mengenal sesuatu, suma'rafahu. Kemudian dia mengenalnya. Ya. Ma faniya wujuduhu bi wujudin akhar. Ya. Maka wujud yang pertama dia kenal itu tidak fana disebabkan ada yang lain. Misalnya kita mengenal sesuatu, tidak mengenal ya, sesuatu kita tidak mengenal, kemudian mengenalnya ya, maka yang pertama tidak dihapus dengan yang kedua ya, misalnya si Fulan ini kita tidak tahu namanya, jadi kita sebut namanya Hamid. Maka Hamid ini nama untuk sesuatu yang kita kenal. Ternyata dia Mahmud. Oh, Mahmud bukan Hamid, gitu. Nah, wujud Mahmud ini tidak menghilangkan wujud Hamid, karena wujudnya satu. Gitu. Hanya kita tidak tahu. Kita nyangka ini independen, maka kita sebut manusia, syai', nafas, wujud, ghair Allah, padahal setelah tahu Allah. Ya, itulah kullu syai'in halik. Ya, setelah tahu baru bahwa tidak ada yang ada Allah. Kullu man 'alaiha fan yabqa wajhahu dzul jalali wal ikram. Wala tarakkaba wujudul munkir bi wujudul arif. Dan
Mana? Wujud yang mengingkari tadi itu. Ya. Dan wujud orang yang tidak mengenal tadi itu, yang mungkir, itu tidak dicampur dengan wujud orang yang mengenal. Tidak. Dan tidak juga saling wala tadakhala bil asar. Dan tidak juga saling menjalin pengaruhnya itu. Yaqaul jahal huna yaqaul jahal. Kalau begini terjebak kepada kebodohan bukan ma'rifat. Fala tazunnu annaka tahtaj ilal fana. Maka janganlah kamu menyangka bahwa kamu perlu fana. Fa in ihtajta ilal fana, ya. Karena jika engkau perlu fana, fa anta berarti engkau ya idzan hijabuh, berarti engkaulah yang menjadi hijab Allah. Berarti ada. Kita ini nggak mengenal Allah karena ada kita, kan gitu. Ada kita apa wong, makanya secara umum kan begitu. Nah, Imam Ibnu Rabi ingin membetulkan yang menghijabi diri Allah itu adalah ketunggalannya gitu. Hanya kita perlu pengetahuan dari Allah agar tahu bahwa ya semuanya adalah Allah. Maka engkau menjadi hijabnya, dan hijab itu berarti bukan Allah. Ya. Wal hijabu ghairullah. Fayalzim ghalabatu ghairihi alaihi. Maka berarti selain Allah ini, dia mengalahkan Allah. Bida'i an ru'yatihi lahu, dengan menolaknya untuk menyaksikan. Akhirnya itu yang menolak, membuat kita tidak menyaksikan karena ada sesuatu selain Allah yang menghalangi Allah. Dan ini sebuah kesalahan dan kelalaian besar. Gitu. Ya, beliau ingin menghancurkan tentang ada wujud, kan ini makanya Risalatul Wujudiyah ini kan. Ya. Pembicaraan tentang wujud Allah. Dari hadis man arafa nafsah, man arafa wujudah, ya, faqad arafa rabbah, yani faqad arafa wujudallah, yani wujudak. Ya, itu ungkapan lain Imam Ibnu Rabi, wujuduka juduhu min wujudi. Wujudmu adalah anugerah wujudnya. Kalau kata Khalaj, asbattani linusabbituk. Ya. Engkau tetapkan aku untuk menetapkanmu. Kalau nggak ada kita, di mana mengenal Allah? Satu lagi, siapa yang mengenal Allah? Nah, sekarang sudah ada kita. Ya. Setelah sudah ada kita, di mana lagi yang mengenal Allah, dan siapa yang mengenal Allah? Ya, faqad arafa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini nanti sinkron dengan perjalanan tasawuf, bahwa tasawuf itu mujahadatun nafas, memerangi diri. Baru pembahasan diri, karena diri ini sempurna. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, terus. Tetapi yang aflah man zakkaha. Kalau yang khaybah, yang rugi, man dassaha. Terus sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga nyata kepada mereka bahwa semua itu adalah Allah. Wa qad zakarna qabl, sebelumnya sudah kita sebutkan, anna hijabahu, bahwa hijabnya adalah wahdaniyatu wa fardaniyatu, ketunggalan itu, la ghair. Wa lihadza ajaza lil wasil ilal haqiqati, oleh karena itu boleh seorang wasil, ya, orang yang telah sampai kepada hakikatnya mengatakan anal haq. Wa an yaqula subhani, alangkah sucinya aku. Wa ma wasala wasilun ilaihi, tidaklah seorang wasil itu sampai kepadanya illa wara'a sifatihi sifatillah, melainkan dia melihat, ya, sifatahu sifatullah, melainkan dia melihat sifatnya adalah sifat Allah. Wa dzatah zat Allah, zatnya zat Allah, bila kaunin, tanpa kaun, ya, sifatuhu bila kaunin, wala zatuhu,
dakhilan fillah, bukan juga zatnya masuk ke dalam Allah atau di luar Allah, sama sekali bukan. Wala annahu fanin min Allah, bukan berarti dia fana, ya, dia fana yang ada Allah, tidak. Au bakin, atau dia baqo di dalam Allah, tidak. Au yara nafsah, atau dia melihat dirinya an lam yakun lahu wujud, yang sebelumnya tidak ada, juga bukan. Ya. Kan itu berarti masih pengakuan dia ada. Itu. Li'annahu kana summa faniya. Berarti kalau begitu dia ada kemudian hancur. Fa innahu la nafsa illa nafsu. Ya. Sebenarnya tidak ada diri melainkan dirinya. Wala wujud illa wujudu. Tidak ada melainkan ada Allah. Wa ila hadza asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan mencaci masa. Ya, maka masa itu adalah Allah. Maka Allah itu adalah masa. Ada dua riwayat. Fa innallahu huwad dahr atau fa innad dahr huwa Allah. Wa nazzahallaha tabaraka wa ta'ala anis syirki wan niddi wal kufur. Dan ya, atau wa najzihillah dan sucikanlah Allah dari syirik, dari nid, dari kufur. Meskipun kita mengatakan ini ada dari Allah, lalu kekuatan ini pun kekuatan Allah, jadi masih independen, ini juga masih berpeluang syirik. Ya kan, dukun-dukun semua ngakunya ini semua dari Allah ini, tapi bangga dia itu kan. Ya. Saya kuat ini karena Allah berikan kekuatan. Ya, itu juga masih terbuka untuk syirik. Ya. Karena begini, Imam Ibn Rajab itu begini. Orang ketika beginilah contohnya. Kalau kita ada orang memberi kepada kita, memberi rumah mewah, istana, mobil mewah, ya, banyak, ya, berangkas harta berapa ton misalnya, makanan, ya. Ketika kita sendiri memang kita rasanya besar, hebat, kaya, tapi ketika yang memberi itu ada di samping kita, ya, maka pasti kita makin hilang. Nah, seorang wali itu, ya, adalah seorang yang mendapat anugerah yang paling besar dari Allah, itu hilang. Ya. Hilang. Bukan semakin ada, meskipun ngakunya dari Allah. Ya. Nah, itulah hamba. Itulah munculnya keagungan Allah di dalam hati seseorang itu apabila di hatinya itu sempurna, nur itu. Baru Allah kasih sifat, misalnya maqamat ruhiyah, Allah kasih sifat-sifat mulia, akhlakul karimah ke dalam rohani. Semakin dikasih, semakin terang. Kenapa terang? Semakin sisi gelap itu hilang, sisi tiada itu hilang. Ya. Sisi tiada maksudnya kita yang merasa ada itu makin hilang. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kasful ghaib. Coba orang dikasih ilmu, dikasih amal, disebut kiai, itu makin ada. Nah, orang dikasih ilmu, dikasih maksiat, dikasih miskin, dikasih lemah, itu malah cepat bikin dia nggak ada itu. Iya. Jadi orang sufi ketika membaca itu lebih mulia itu daripada kiai yang di pesantren 24 jam itu berkutat dengan agama itu. Makanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan rubba ma'siyatin awrasat dzullan wan kisara, katanya. Berapa banyak maksiat ternyata melahirkan jiwa yang hina dina. Dan itu asalnya begitu Nabi itu, hina, hamba, wali. Karena semuanya Allah, makin terang. Rubba ta'atin awrasat dzullan wal istikbara. Berapa banyak taat malah melahirkan
keperkasaan, kesombongan. Gitu. Nah maka lihat Imam Al-Ghazali kan, yang dicapai oleh Imam Al-Ghazali itu kedudukan ilmu, amal. Itu nggak ada tandingannya, itu hujatul Islam. Ya. Beliau mencapai kedudukan ilmu dan kedudukan sosial itu udah nggak ada lagi waktu itu. Imam Al-Ghazali kan telinganya nggak boleh ngedenger ada orang pinter kan. Ya, nggak bisa tidur dia kalau belum datang dialog itu, nggak bisa tidur. Imam Al-Ghazali itu. Kalau dia kalah itu juga belum bisa tidur. Masih terus. Sehingga tidak ada lagi yang mengalahkan. Tapi di ketinggian puncak kedudukan itu, dia ya, mengalami resah ya, jauh dari Allah sampai menyiksanya. Ya, akhirnya dia mohon kepada Allah, rupanya ya, diisyaratkan untuk belajar ke seorang yang bernama Yusuf An-Nasaj. Itu tidak jauh dari madrasahnya. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali mau dari rumahnya ngajar itu mesti ngelewatin warung Syekh Yusuf An-Nasaj itu. Syekh Yusuf An-Nasaj itu dari pagi sampai sore kerjanya nasaj, membikin baju, tenunan baju itu. Kerjanya begitu aja. Ya. Kalau malam itu yang ngitung duit. Ya, sebelum tidur itu udah. Tapi dia istighraq fi syuhudillah. Imam Al-Ghazali, Allah, imam kan dia, sholat 5 waktu ya dia, ya kayak kiai pondok lah, full gitu. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, dan dia faqih, mufassir, muhaddis, bahkan musnid. Ya. Silsilah fikih dia, silsilah akidah dia, silsilah hadis dia. Apalagi ilmu-ilmu ulum yang lain. Ya, sains, semua hikmah. Ya. Yang begini ini nggak perlu mursyid yang alim, nggak perlu. Ya, dia nggak nambah ilmu dah. Ya. Makanya yang dihadirkannya ya, sahihnya nggak alim. Tukang warung gitu. Ternyata telah diberikan berbagai anugerah itu, nggak membuat dia abad, nggak membuat dia hilang, nggak mengenal dirinya. Nah maka pertama kali yang terjadi, beliau ketika bertemu Syekh Yusuf itu kan datang ke rumahnya. Wahai guru, ajarkanlah aku seperti engkau mengajarkan adikku. Ahmad Al-Ghazali. Syekh Yusuf itu berdiri di depan rumahnya, lalu melihat ada kotoran hayawan di depan itu. Oh, kalau gitu bersihkan itu. Kan pakaian Imam Al-Ghazali kan, wah, wong namanya ulama raja kan, ulama sultan gitu. Ya, dia gulung tangannya itu. Tidak, dengan lengan bajumu itu kau bersihkan. Ya udah dibersihkan aja. Benar baru mulai membersihkan, sudah, kau sudah sampai. Jadi ketika membersihkan itu baru muncul kehambaannya itu, kekhusyuannya itu, ketundukan hatinya. Sudah. Temui aku besok 2 tokohku. Rupanya Syekh Imam Al-Ghazali ya kan jadi imam sholat dulu, wirid dulu kan. Ketinggalan udah, keburu Syekhnya udah buka warung. Ya, begitu masuk, Assalamualaikum ya Syekhi. Gitu. Wah, sudah manggil Syekhi. Enggak didengar, asik aja. Dia berdiri aja. Sampai waktu zuhur. Sampai zuhur tiba ya, dia udah mikir, wah ini siapa yang imamin nih? Lari dia ngimamin. Setelah imam balik lagi ke situ, masih sibuk. Assalamualaikum ya Syekhi. Ya, enggak disautin, ya udah nunggu. Sampai asar, lari lagi salat di madrasahnya, lalu pulang lagi masih
nenun aja. Assalamualaikum ya Syekhi. Ya, yang nggak digubris ya dia nungguin. Begitu selesai kaget. Loh, sejak kapan kamu? Kok aku nggak tahu? Sejak pagi tadi. Oh, ini hukumannya bagi orang yang terlambat. Dikasih ember air dengan lap, suruh ngelap warungnya. Terus pergi. Ya. Itu nggak perlu khalwah lagi wong Imam Ghazali. Semua kan begini. Tasawuf itu kan membangun rohani itu kan dengan syariah. Ya. Dengan amal, katakan begitu, amal yang, dan amal ini kan sumbernya ilmu. Imam Al-Ghazali telah mengamalkan ilmunya semua. Ya, hanya satu, kenapa? Tidak muraqabah. Sebesar apapun ilmu dan amal, jatuh ke bawah tingkat muraqabah itu ghaflah. Nah, muraqabah itu banyak sekali istilahnya, boleh dikatakan sidqut tawajjuh, membetulkan orientasi hidup dan ibadah ini untuk Allah saja. Ya. Atau membangun hubungan kepada Allah katanya, apalah istilahnya, atau kalau bahasa harakinya perbaharui niat gitu. Nggak tahu niat apa itu maksudnya itu. Ya, padahal maksudnya adalah membetulkan at-tawajjuh qalbi itu. Ya. Ya, orang mencapai apapun dulu, mencapai ilmu, mencapai itu kan untuk kedudukan. Di zaman hidupnya Imam Al-Ghazali itu orang menuntut ilmu itu sudah mencari kedudukan di sisi negara itu, pemerintah. Makanya beliau sendiri yang nulis Ihya Ulumuddin itu ulama usulton, padahal itu cerita masa lalunya. Dan dia kasih label ulama su gitu. Baru yang betul-betul ya, mempunyai hakikat ruhiyah itu dinamakan ulama ul akhirah. Karena itu Imam Al-Ghazali yang ya, memang beliau asalnya hujah, pembicara. Jadi ketika beliau melakukan tajribah ruhiyah dan berhasil, tetap saja ya, beliaulah yang menjadi konseptor untuk menjelaskan tentang manhaj at-thariq ilallah. Nah, baru Imam Abdul Qadir Al-Jilani itu mempraktikalkan konsep-konsep yang dituangkan sebagian besarnya di kitab Ihya Ulumuddin. Maka terbentuklah tarekat seperti sekarang itu. Sampai hari ini itu sebetulnya konsepnya Imam Al-Ghazali. Makanya kan ulama kita dulu ahli sunnah itu tasawufnya tasawuf Al-Ghazali. Kalau diurut tasawuf Al-Ghazali ya maksudnya tarekat. Loh, malah kebanyakan ulama memahaminya apabila tasawuf Ghazali tanpa tarekat. Katanya tasawuf akhlak. Ya. Justru tasawuf Al-Ghazali maksudnya tasawuf tarekat. Ya kan, Ihya Ulumuddin. Ulum itu mati kalau belum hidup. Tasawufnya itu, ruhnya. Ya. Kalau boleh kita ganti dengan bahasa yang kontemporer, itu Ihya Ulumuddin itu sebenarnya tasawufisasi ilmu pengetahuan. Ya. Bagaimana agar ilmu itu hidup? Mati rupanya karena jauh dari tasawuf. Nah, baru buku-buku yang pertama ditulis, di dalamnya ada 3 bidang itu, tasawuf, akidah, fikih, dan tasawuf itu Imam Al-Ghazali. Maka lihat Imam Abdul Qadir Al-Jilani itu, semua kitabnya ada 3 itu, dalamnya fikih, tauhid, tasawuf, fikih, itu semua. Ya, betul-betul mengikuti manhaj Imam Al-Ghazali. Padahal beliau nggak ketemu dengan Imam Al-Ghazali. Tetapi itulah Thariqah Ghazaliyah. Ya, Thariqah Ghazaliyah. Baik, kita ingin berhenti di
Waduh. Ini salah sailunnya jauh sekali nih. Qala qail gitu. Kita habiskan dua paragraf nih. Warwi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala qala. Ini dalam hadis qudsi. Ya bna Adam, maridtu wa lam ta'udni. Wa sa'altuka wa lam tu'tini. Ya, wahai manusia, aku sakit engkau tidak mengunjungiku dan aku memohon meminta kepadamu engkau tidak memberi. Kan ada hadis seperti itu. Aku lapar kau tidak kasih makan, aku tidak punya pakaian kau tidak beri pakaian. Ya. Lalu hamba itu, ini kan hadis, ini dalam Sahih Bukhari hadis ini. Lalu hadis terusannya itu, ini hadis cerita di akhirat seorang hamba ditanya oleh Allah, dulu aku sakit kenapa kau tidak kunjungi? Aku minta sama kamu, kok kamu nggak ngasih? Akhirnya hamba itu ngomong, engkau kan Tuhan, Rabbul Alamin. Bagaimana engkau sakit, lapar dan seterusnya itu? Maka jawaban Allahnya, si fulan sakit kalau kau kunjungi. Nah, apa ungkapan Allah itu? Satajiduni indahu. Engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Jadi kita melakukan apapun ya, kepada siapapun itu kepada Allah sebetulnya. Untuk Allah. Ya, paling kurang bahasa syariatnya karena Allah lah. Gitu. Ya. Kan karena Allah itu kan Allah. Coba kita demen punya kekasih misalnya ya orang Bandung, maka segala yang berbau Bandung itu pasti demen. Kan bukan karena cinta kepada yang berkaitan dengan Bandung, tetapi kepada orang Bandung. Ya, semua yang ada dung-dungnya itu pasti ya kesandung aja nikmat, kan ada dungnya itu. Nah itu karena Allah itu ya Allah kan gitu. Asyara ila anna wujuda sa'il wujudu kan begitu. Bahwasanya wujud yang meminta-minta itu wujud Allah, wujud dalam arid wujudu ila akhiri. Famata jaza an yakuna wujudu sa'il wujuda wa wujudu jami'il asya' minal mukawwanati minal a'radi wal jawahir wujudah wa mata dhahara sirru dzarratin minadz dzarrat Zuhara sirru jami'il mukawwanati zahirati wal batinah la nara adz-dzarrin siwallah bila wujudi dzarrin ismuha wa musammaha wa bal ismuha wa musammahuma ismuhuma wa musammahuma wa wujuduhuma kulluhuma huwa bila syakkin wala raib. Kalau adanya yang meminta-minta itu menjadi adanya Allah, artinya kita boleh mengatakan itu adalah wujud Allah dan wujud segala sesuatu dari alam ini, baik a'rad, jawahir, itu wujud Allah. Dan apabila sir ya dari zarrah min zarrat, artinya dari benda kecil ya, partikel ya, yang kecil-kecil tuh sir itu ya, juga sir rahasia semua alam yang baik, yang nampak, yang tidak nampak, yang kita lihat hanyalah Allah dan tidak kita prediksi adanya zarrin itu, partikel kecil-kecil itu, baik ada namanya dan zat yang kita lihat ada ya, bahkan semuanya, semua kedua namanya dan zatnya, wujudnya huwa ya, adalah dia Allah bila syak wala raib. Namanya pohon, gunung, Allah, apa manusia, binatang, apa semualah ya, itu menunjukkan wujud Allah ya. Makanya ada perumpamaannya begini, kita ini bayangannya, ini bayangan. Karena bayangan itu karena ada syakhs, ada satu sosok yang disinari oleh cahaya, maka muncul bayangan.
Nah, kalau bayangan ini kita, berarti sosok ya, yang memunculkan bayangan ini adalah asma dan sifat Allah. Nah, sifat dan asma itu kan abstrak. Kok berwujud? Karena ada sinar. Nah, sinar ini apa? Itu sinar wujud. Maka jadi asma dan sifat ini berwujud. Ya mungkin itu dalam teori sinar itu bisa dijelaskan. Yang membawa ada itu sebenarnya bukan sosok tetapi sinar. Gitu. Nah, maka Allah, tetapi bukan wujud Allah itu nur. Itu juga nggak boleh kita meletakkan sesuatu kepada wujud Allah, karena la yudrak wala ya wala yufham wala yusawwar wala yukhayal. Zat Allah itu ya, ulama ahli tauhid dan sufi mengatakan zat Allah itu ghaib mutlak. Maka ada ilustrasi matahari ya. Matahari kan bersinar. Ya, matahari bersinar keluar. Nah, sinar itu kan mungkin dari batas tertentu ya, dari diri matahari itu. Nah, di belakang sinar itu ada sinar nggak? Kan itu nggak tahu. Nggak tahu itu disebut gaib. Nggak tahu banget, gaib mutlak. Maka tidak boleh kita katakan zat Allah itu apa. Nur juga nggak boleh. Ya. Nur itu adalah sifat daripada zat. Jadi karena wujud itu ada, maka Allah transfer atau memindahkan sifat ada itu melalui cahaya. Maka cahaya membawa sifat ada. Lalu asma dan sifat yang abstrak ya, disinari oleh ada ini, maka muncul bayangan. Sekarang kita ini ada. Coba buktikan adamu mana. Mesti kalau kita preteli sifat-sifat semua. Tapi sifat itu kalau tidak ada sinar ada, maka nggak ada. Gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, wal khalqul musyabbah wal haqqul munazzah. Hak munazzah udah nggak usah dibahas. Ya. Tetapi ada musyabbahnya, ada yang Allah serupakan, itu makhluk. Ya. Makhluk itu ada ilusi. Al khalqul musyabbah wal haqqul munazzah. Makhluk yang diserupakan, Allah yang disucikan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.